Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik for ya dan well. Tapi karena well videonya belum ready, jadi saya akan mengulang topik for yang kemarin sepertinya belum banyak yang paham. Jadi saya ulang lagi, saya buatkan videonya. Nah, sebenarnya apa itu for dan while? Itu adalah looping ya, looping atau kalau dalam bahasa MATLAB pemrograman itu adalah pengulangan, mengulang. Loop adalah struktur untuk mengulang iterasi atau suatu blok kode. Jadi biasanya dalam komputer pemrograman itu looping itu digunakan untuk mengulang suatu perintah atau program berkali-kali seperti itu. Nah, di dalam MATLAB itu sendiri ada dua tipe loop. Yang pertama adalah for, yang kedua while. Nah, for itu yang pada minggu kemarin kita bahas, itu iterasi yang terbatas. Artinya kapan dia berhenti. Nah, letak perbedaannya adalah for dan while ini kapan dia berhenti. Jika for itu berhenti di akhir batas akhir kondisi yang telah kita tentukan. Misal kita ingin membuat sebuah iterasi antara bilangan 1 sampai 10. Berarti di batas akhir 10 dia akan berhenti. Nah, sementara while itu berhenti jika dalam kondisi tertentu yang sudah terpenuhi dia akan berhenti seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengulas for dulu, yang while nanti di video selanjutnya. Nah, kira-kira itu adalah perbedaan penggunaannya antara for dan while. Nah, sekarang kita coba ini sintak for. Kemarin sudah saya singgung ya. For itu terdiri dari for k, start, step, dan stop. Nah, start itu nilai awalnya, step itu increment ya, peningkatannya, stop itu kapan dia berhenti. Blok ini blok perintah ya, perintah setelah itu mau apa gitu. Seperti kemarin kita membuat sebuah program untuk bilangan faktorial sebuah bilangan. Ada bloknya, ada startnya gitu. Nah, ini adalah for chart untuk for. Dapat kita perhatikan bahwa misal kita ingin memplot bilangan 1 sampai 10 ya. 10 ini harusnya 10 ya, 1 sampai 10. Sorry, ini ada 10. Ya, 1 sampai 9 ya, berarti batasnya 10. Nah, terus pertama kan for k nilai awal berarti misal nih 1, terus ini kan di sini ada step, di sini ada increment, di sini ada step atau increment, di sini nilai akhir. Ini kalau saya tulis di command window ya, kode programnya for k sama dengan 1, incrementnya 2, stepnya 2, terakhir nilai 10 gitu. Terus ini blok perintahnya k dan n. Ini adalah ini algoritmanya, dan k ini saya panggil nilai k. Nah, outputnya seperti ini kira-kira. Saya lupa antara apakah 10 masuk atau enggak, nanti bisa dicek. Nah, misal 1 ya, 1 apakah 1 lebih besar daripada 10? Kalau dia benar gitu kan, dia akan berhenti, program selesai. Tapi kalau salah, maka program akan lanjut ke blok ini ternyata adalah k ini adalah yang ngeprint ya, artinya menampilkan nilai k. Kalau di command window akan nampil k. Kalau kita ketik k berarti akan nampil bilangan 1. Terus k step, k plus stepnya adalah 2, berarti plus 2. Berarti totalnya adalah berarti yang harus dicek adalah 1 tambah 2 artinya 3. Apakah 3 lebih besar dari 10? Iya. Lanjut lagi, print 3 tambah 2 lagi 5, tambah 2 7, 9, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh sederhana dari
bagaimana looping itu bekerja untuk for. Nah, ini adalah for chartnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang saya ingin membahas soal kemarin ya, yang kayaknya banyak yang belum selesai ya. Bagaimana membuat sebuah function ya, plot function menggunakan for dan if, karena if kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang saya di sini mungkin lebih ke for-nya, lebih banyak saya bahas for-nya karena if juga sedikit mungkin di if. Nah, mungkin bisa dilanjutkan sendiri. Yang pertama adalah kalau kita prinsipnya ya, kalau kita ingin memplot sebuah grafik, itu yang kita butuh nilai sebuah x dan y, ya enggak? Nah, nilai x dan nilai y kalau kita ingin memplot sebuah grafik. Nanti dari perpaduan nilai x dan y dapat kita sketsakan menjadi sebuah grafik. Nah, pada prinsipnya untuk memplot ini, komputer juga bekerja dengan prinsip tersebut. Nah, untuk itu kita harus mendefinisikan nilai x dan nilai y, nilainya apa saja, dan baru kita bisa plot. Nah, itu kita bisa memanfaatkan perintah for di sini. Disinilah kerjanya for gitu. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Nah, ini adalah solusi untuk memplot dari grafik ini. Yang pertama adalah kalian tuliskan di command window ini untuk deklarasi nilai x dan nilai 1 min 1 ya, karena ini di sini dari min 1 sampai 1 berarti min 1 ini adalah incrementnya, stepnya, dan 1. Apa pengaruhnya step ini? Ini adalah pengaruhnya semakin kecil ya, kecil nilai stepnya gitu, akan semakin banyak yang kita akan titik-titik yang akan kita plot gitu, sehingga grafik fungsinya akan semakin halus. Nah, jadi kalau kalian cari di MATLAB gitu kan, nilai x antara 1 sampai min 1 sampai 1 dengan incrementnya 0,1, nilainya seperti ini. Coba saya sudah nyari tadi. Coba saya mau kita lihat ya di MATLAB-nya. Kita tulis x dari min 1 sampai 1 sampai dari 0,1 ya, 1 sampai 1. Terus kita panggil, kita enter aja, nanti dia akan seperti ini. Nah, ini adalah nilai-nilai ya, nilai-nilai x yang akan kita plot. Tugas kita adalah memplotkan nilai x ini, memasukkan ke fungsi y-nya. Nah, fungsi y-nya adalah x kuadrat, seperti itu. Nah, untuk perintah memasukkannya itu kita menggunakan perintah for. Nah, nanti kita bahas. Berarti ada 201 perulangan. Jadi gitu. Perulangan pertama kan kita memasukkan nilai 1 ini ya. Nilai x1 ini ke fungsi ya, ke fungsi x kuadrat. Nah, ini fungsi x kuadrat. Terus nilai 0,99 ini ke fungsi x kuadrat lagi, hasilnya 0,98, dan seterusnya sampai ke 21 titik ya, panjangnya ini. Nah, itu kan artinya kan kita melakukan sebuah perintah ya, perintah yang sama berulang kali sampai ke 201 titik. Nah, itulah gunanya kita bisa menggunakan prinsip for, seperti yang saya bahas tadi di awal, bahwa looping itu digunakan untuk mengeksekusi sebuah perintah yang dapat tereksekusi beberapa kali sampai kondisi tertentu yang kita tentukan dia akan selesai gitu. Jadi itu tadi. Jadi kita akan memasukkan nilai x ini ke nilai fungsinya itu menggunakan perintah for. Nah, berapa kalinya gitu. Nah, itulah gunanya for. Nah, sekarang untuk melakukan inisiasi for itu kita menggunakan length atau panjang dari, kan di sini kan berapa kali? 21 kali katanya kan? 201. Berarti kita menggunakan length ini. Nah, kalau kita tuliskan di MATLAB length ya, length
for ya. Length itu panjang ya, panjang. For berarti kita buat sebuah variabel i, misal dari 1 dari 1 sampai length x ya. X ya, artinya panjang dari variabel x ini. Nah, nanti kita akan dapatkan, dia masih loading. Nah, ya. Nah, ini 201. Belum ya. Oh ya, sorry. Berarti karena for berarti harus saya tulis i di sini karena ini variabelnya i, terus saya n. Nah, sekarang ini kan mau melihat iterasinya ya, iterasinya satu-satu supaya kita lebih paham. Kalau kita mau eksekusi programnya ya pakai titik koma gitu, titik koma nanti bisa. Terus, nah ini berarti panjangnya, nah, ini adalah lengthnya berapa kali gitu kan, berapa kali. Nah, iterasinya ini ya dari 1, 2, 3 sampai ke 201 ya. Nah, ini 201, 2 sampai 201. Nah, itu adalah berapa kali komputer akan mengulangi ya kegiatan dari nilai x ini, memasukkan nilai variabel x ini ke 201. Nah, baru ini kondisi if. Nah, ini adalah kondisinya. Karena kita kan di sini fungsinya adalah dua kondisi, berarti kita mempadu-padakan kondisinya. Berarti setelah for adalah kita masukkan sintaks if, karena jika if nilainya nilainya kecil ya dari -1, x antara min 1 sampai 0,5. Ya, ini kecil dari 0,5 ya. Karena di sini kan kecil dari 0,5, terus di sini lebih besar daripada 0,5. Jadi kita parameternya di sini ya cukup 0,5 saja. Karena nilai x-nya sudah kita batasi dari min 1. Jadi cukup kecil dari 0,5, terus kita buat aja kecil dari 0,5 gitu. Terus dia akan mendefinisikan sendiri nilai-nilai di bawah 0,5 itu. Kenapa min 2 tidak kita batasi di sini, misal 0,5 sampai min 1 ya nggak usah gitu kan, karena di sini x-nya sudah min 1, jadi otomatis dia akan terbaca sendiri jika x memang kecil dari 0,5. Terus maka berlaku fungsi ini ya, fungsi x kuadrat. Nah, ini xi, artinya fi ini iterasi perulangannya sampai apakah i itu ke 1 gitu kan, kedua, ketiga, keempat gitu. Nah, fi, terus sini xi ya, indeks ke fi-nya 1, berarti xi-nya x1 gitu. Pangkat 2 hasilnya 1 gitu. Kalau indeksnya berulang kedua kan, berarti fi kedua, xi-nya 2, pangkat terus hasilnya xi 2 itu adalah 0,9 ya, pangkat 2 hasilnya 0,8 gitu. Nah, itu akan berulang menurut prinsip dari algoritma flowchart ini. Flowchart ini else ya fi 0,25 kan gitu. Karena selain dari kecil 0,5 sudah didefinisikan, berarti kan sisanya kan lebih besar atau sama dengan 0,5. Ya sudah, fi sama dengan 0,5 gitu, 0,25 gitu kan. Else nggak perlu dibuat kondisi karena sudah akan otomatis terbaca. Kenapa nggak pakai 1 guys? Karena di sini sudah kita batasi kok 1, jadi nggak usah karena nilai x-nya kan kita batasi 1, jadi kita nggak usah definisikan else, langsung aja fi 25. Nah, baru kita plot gitu. Nah, sekarang kalian bisa coba ya untuk melihat hasil dari iterasi dari fi ini. Kita kan belum buat iterasi dari fi xi ini. Sekarang kita coba iterasinya ya. fi sama dengan xi pangkat
adalah iterasinya, terus saya sampai ke nilainya. Nah ini nilai y-nya ya, nilai y-nya. Kalau saya buat sederhana ditabel seperti ini. Itu nilai y-nya. Nah, kalau kita plot apa tadi? X plot X, F ya. X, F. Nah, seperti ini. Ini nilai X, F dari min 1 sampai 1. Nah, itu adalah gunanya for untuk memplot sebuah grafik fungsi. Nah, ini belum menyelesaikan masalah ya. Ini baru memplot nilai X, F untuk X kuadrat. Nah, kalian bisa menuliskan algoritma lengkap ini di MATLAB, nanti akan keluar hasilnya seperti yang diharapkan. Seperti itu. Nah, saya kira itu untuk penjelasan dari penggunaan for, algoritma for ya, dasar algoritma for atau looping ya, dan penggunaannya dalam memplot grafik fungsi, dan masih banyak yang lain, nanti bisa dieksplor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.